Untuk video kita kali ini adalah menentukan bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau yang dengan simbol N. Nah, ini menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Nah, yang kedua, ada yang namanya bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Itu menyatakan subkulit suatu atom. Nah, apabila dia di subkulit S, maka nilai bilangan kuantum azimut yaitu adalah sama dengan 0. Bila dia terletak di P, maka L-nya sama dengan 1. Bila terletak di subkulit D, maka L-nya sama dengan 2. Dan apabila di subkulit F, maka sama dengan 3. Nah, ini yang perlu diingat dan dihafal untuk menentukan bilangan kuantum azimut. Nah, kemudian bilangan kuantum magnetik atau disingkat dengan simbol M. Nah, ini menyatakan orbital yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Nah, ini misalnya untuk subkulit S dengan jumlah orbital 1, itu harga M-nya sama dengan 0. Nah, apabila di subkulit P dengan jumlah orbital 3, maka harga M-nya itu bisa negatif 1, 0, dan positif 1. Nah, apabila di subkulit D dengan jumlah orbital 5, nah maka dia itu harga M-nya tuh bisa mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Nah, apabila dia di subkulit F dengan jumlah orbital 7, nah maka kemungkinan harga M itu dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah, sekarang untuk yang terakhir, bilangan kuantum spin atau S ini menyatakan arah putar elektron pada sumbu orbital. Nah, jika searah dengan jarum jam itu bernilai positif setengah, jika berlawanan ini dia negatif setengah. Atau kita bisa misalnya arah panah nantinya bila panahnya itu ke atas, nah maka itu S bernilai sama dengan positif setengah. Nah, bila panahnya nantinya ke bawah, nah ini dia akan bernilai S sama dengan negatif setengah. Nah, ini kita pelajari nanti cara menentukan bilangan kuantum. Nah, sekarang kita lihat di sini tentukan bilangan kuantum pada subkulit terakhir pada unsur di bawah ini. Nah, contohkan misalnya di sini unsur fosfor dengan nomor atom 15. Nah, langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Nah, kita buat konfigurasi elektron, masih ingat membuat konfigurasi elektron? Nah, 15 ini kita mulai dari neon yang 10 ya, kita dengan cara disingkat saja. Neon sudah 10 di sini. Nah, lalu kita tambahkan nih ke sini panahnya 3S2, setelah sini lalu ke sini 3P. Nah, ini sudah 10 tambah 2 12. Nah, sekira 15 berarti di sini 3 ya. Inilah. Ya. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum di sini ditanyakannya subkulit terakhir. Subkulit terakhir berarti yang ini. Ini subkulit terakhir. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum utama yaitu N, itu kita lihat yang ini. Nah, ini kita lihat. Nah, itu menunjukkan bilangan kuantum utama, yaitu berapa jumlahnya? 3. Nah, berikutnya bilangan kuantum azimut yaitu L. Nah,
Yang L ini kita lihat ini P. Nah, untuk P, bila dia subkulit P, maka L-nya sama dengan, kita lihat di sini. Nah, bila subkulit P, L-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita tulis di sini 1. Nah, kemudian untuk menentukan bilangan kuantum magnetik berapa? Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu orbitalnya. Nah, kita lihat di sini orbitalnya di subkulit P. Nah, di subkulit P ini jumlah orbital. Nah, di subkulit P jumlah orbital itu ada 3. Maka kita gambarkan 3 kotaknya. Nah, di subkulit P. Dan kemungkinan bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari negatif 1, 0, dan positif 1. Lalu bagaimana kita menentukan bilangan kuantum magnetiknya? Dilihat dari elektron ini. Nah, kita gambarkan dimulai dengan panah ke atas. Nah, setiap orbital, setiap kotak ini harusnya berisi 2 elektron. Nah, coba kita tuliskan terlebih dahulu. Kita fullkan terlebih dahulu untuk elektronnya. Jadi 1, 2, 3. Dimulai dari panah ke atas semuanya dulu, dipenuhkan. Nah, di sini ada jumlah 3 elektron. Nah, yang terakhir 1, 2, 3. Terakhir di positif 1. Maka nilainya adalah positif 1 untuk magnetiknya. Nah, sedangkan untuk spin, nah bilangan kuantum spinnya itu karena yang terakhir ini tanda panahnya ke atas, ini sesuai ketentuan. Nah, biar tanda panahnya ke atas yang terakhir ini, maka dia bernilai positif setengah. Jadi positif setengah. Nah, seperti itu kira-kiranya. Nah, jadi untuk unsur P subkulit terakhirnya itu memiliki bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 1, M-nya positif 1, S-nya sama dengan positif setengah. Gitu. Baik, untuk nomor 2 kita contohkan lagi. Untuk nomor 2 di sini kobal misalnya kobal ya. Kobal itu 27. Nah, sekarang langkah pertama kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Kita lihat. Berarti kalau 27 ini kita mulai dari 18 di SP sinilah, dimulai dari KR. Ini KR AR maksudnya AR. Di sini setelah ke sinilah 4 S2. Setelah ke sini lalu ke sinilah 3 di berapa ini? Ini KR kan 18 tambah 2 20. Berarti di sini 7 ya. Nah, sekarang kita menentukan bilangan kuantum pada subkulit terakhir yang ini. N-nya berapa? N-nya adalah 3. L-nya karena ini di subkulit D, letak di subkulit D. Nah, kita lihat apabila di kulit D, subkulit D, maka L-nya sama dengan 2. Kita tulis 2 di sini ya. Nah, berikutnya magnetik. Nah, yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu orbitalnya. Untuk jumlah orbital di subkulit D itu ada berapa? Nih, ada 5 ya. Nah, 5. Sekarang kita buat kotaknya 5. Nah, seperti ini. Dan kemungkinannya itu dimulai dari di sini, kita lihat. Nah, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Ada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Nah, sekarang kita menyusun daripada elektronnya. 7 jumlahnya 7. Kita mulai dari panah ke atas dulu ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nah, terakhir itu di negatif 1. Nah, maka M-nya adalah negatif 1. Nah, terakhir di negatif 1. Kemudian untuk spinnya, karena terakhir dia di panahnya itu arah ke bawah, maka S-nya bernilai negatif setengah. Ini lihat arahnya terakhir ke bawah, panahnya berakhir di bawah, maka S-nya sama dengan negatif setengah. Jadi untuk bilangan kuantum terakhir CO itu adalah 3, N-nya 3, L-nya 2, M-nya negatif 1, S-nya negatif setengah. Contoh nomor 3. Nah, misalkan lagi di sini ada SN 50. Nah, berapakah bilangan kuantum dari subkulit terakhir dari SN 50? Langkah pertama, kita menentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron. Nah, kita lihat di sini konfigurasi elektronnya untuk SN. SN ini 50, berarti kita bisa mengambil di KR ya. KR 4P ini sudah 36. Berarti KR 36 sampai sini, kemudian ke sini 5S2. Kemudian ke sini lagi ya. 3D. Bukan ke sini ya. Mana nih? 3D10 ya, 3D10. Nah, ke sini ya. Nah, kemudian setelah ini itu di sini ke sinilah 4D10. 4D10. Kemudian lalu ke sini 5P, berapa lagi sisanya? Ini 36 tambah 2 38 tambah 10 48, berarti sisanya sekira 50, berarti 2 di sinilah. Nah, 2. Nah, kemudian setelah sudah kita buat konfigurasi elektronnya, kita perhatikan yang di subkulit terakhir. N-nya berapa di sini? 5 ya. Nah, ini kita pandang di sini 5. Kemudian untuk L-nya, karena dia terletak di subkulit P, maka sama dengan 1 sesuai ketentuan. Kemudian M-nya kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kita gambarkan kulit di subkulit P ini ada 3 kotak ya. Nah, 3 kotak. Nah, di sini kemungkinannya negatif 1, 0 dan positif 1. Nah, kemudian kita di sini ada elektronnya 2. Jadi kita mulai dari panah ke atas terlebih dahulu. 1, 2. Nah, M-nya ini terakhir terletak di 0. Kemudian untuk spinnya, dia panahnya ke atas ya. Bila panah ke atas tadi seperti apa? Maka positif setengah. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya lagi nomor 4. Misalnya untuk Mg magnesium 12. Nah, kita ulah konfigurasi elektronnya. Untuk 12 10 ya, neon dulu. Neon. Lalu ke sini lah 10. 3S2. Ya, 10 tambah 2 12. Nah, sekarang kita tentukan bilangan kuantumnya. Untuk N-nya sama dengan 3. Untuk azimutnya, bila subkulit S, kita lihat di sini, bila subkulit S, maka dia sama L-nya sama dengan 0. Kemudian untuk magnetik, nah untuk S ini kotaknya hanya 1 ya, orbitalnya. Nah, sekarang kita tuliskan ini 1, 2. Nah, dia terakhir di 0,
Kemudian S-nya di sini tanda panahnya ini arahnya ke bawah. Bila arah ke bawah tadi dia bernilai negatif setengah. Nah, demikian untuk contoh daripada penentuan bilangan kuantum. Terima kasih.